warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa sekalian, kembali lagi bersama saya Laude Muhammad Andri Zumbayu dalam kuliah Farmaseutika Dasar. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sediaan kapsul. Di dalam sediaan kapsul itu apa saja sih yang akan kita bahas? Dalam video pembelajaran kali ini, materi-materi yang akan dibahas adalah yang pertama, ya pastilah tentang definisi. Kemudian bagaimana cara pembuatannya, kemudian apa sih kelebihan dari sediaan kapsul, dan di bagian mana sih kekurangan dari kapsul tersebut. Nah, kemudian juga di dalam materi kali ini kita akan membahas tentang pembagian kapsul dari segi kekerasan ataupun kelunakannya. Nah, untuk lebih jelas, marilah sama-sama kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Halo para mahasiswa sekalian, kembali lagi dalam mata kuliah Farmaseutika Dasar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sediaan kapsul. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah sama-sama kita membahas sediaan kapsul ini. Yang pertama adalah pasti akan membahas tentang pengertiannya. Pengertian dari kapsul yaitu sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai. Adapun macam-macam dari kapsul itu yang berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu kapsul keras atau kapsulae durae atau hard kapsul, dan kapsul lunak atau kapsulae moles, soft kapsul. Nah, adapun perbedaan dari kapsul keras dan kapsul lunak. Untuk kapsul keras, ia terdiri atas tubuh dan tutup. Sementara kapsul lunak hanya dalam satu kesatuan, jadi tidak terpisah. Kemudian kapsul keras tersedia dalam bentuk kosong, sementara kapsul lunak selalu sudah terisi. Selanjutnya kapsul keras, isi biasanya padat atau padatan dan dapat juga cairan. Sementara kapsul lunak, isi biasanya cairan, tetapi dapat juga dalam bentuk padatan. Kemudian kapsul keras ini cara pakainya per oral. Sementara kapsul lunak bisa oral, bisa juga melalui vaginal, bisa juga melalui rektal dan topikal. Selanjutnya adalah untuk kapsul keras bentuknya hanya satu macam, sementara untuk kapsul lunak bentuknya bisa bermacam-macam. Nah, kemudian bagaimana sih ciri-ciri dari kapsul? Yang pertama adalah bentuk kapsul umumnya bulat panjang dengan pangkal dan ujungnya tumpul. Tetapi beberapa pabrik membuat kapsul khusus, misalnya ujungnya lebih runcing atau rata. Kemudian kapsul cangkang keras yang diisi pabrik sering mempunyai warna dan bentuk-bentuk berbeda, atau diberi tanda untuk mengetahui identitas dari pabrik yang membuatnya. Kemudian kapsul dapat juga mengandung zat warna yang diinginkan atau zat warna yang dari berbagai oksidasi besi atau oksida besi, kemudian bahan opak seperti titanium dioksida, bahan pendispersi, bahan pengeras seperti sukrosa dan pengawet. Biasanya bahan ini mengandung air antara 10-15%. Nah, untuk kapsul cangkang lunak yang terbuat dari gelatin, kadang-kadang juga disebut sebagai gel lunak atau gelatin lunak, sedikit lebih tebal dibanding kapsul keras dan dapat diplastisasi dengan penambahan senyawa poliol seperti sorbitol atau gliserin. Kapsul lunak dapat mengandung pigmen atau pewarna, bahan opak seperti titanium dioksida, pengawet, pengharum, dan pemanis. Biasanya menggunakan sukrosa sekitar 5%. Kapsul cangkang lunak tidak dipakai dari apotik. Jadi kapsul cangkang lunak ini tidak dipakai di apotik, tetapi diproduksi secara besar-besaran di dalam pabrik dan biasanya diisi dengan cairan. Kemudian kapsul lunak juga ini yang bekerjanya long acting, umumnya berisi granula dan disebut sebagai spansul. Adapun macam-macam kapsul berdasarkan ukurannya, yang bisa kita perhatikan. Untuk ukuran kapsul menunjukkan ukuran dari volume kapsul
dan dikenal 8 macam ukuran yang dinyatakan dalam nomor kode. Ya. 000 adalah ukuran terbesar dan untuk kode nomor 5 adalah ukuran terkecil. Nah, untuk ukuran kapsul yang biasa diberikan kepada pasien atau manusia itu ada untuk ukuran 000, kemudian ada ukuran 00, selanjutnya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sementara untuk ukuran kapsul untuk hewan, ukurannya ada 3. Yang pertama ukuran nomor 10, kemudian nomor 11, sama nomor 12. Umumnya nomor 00 adalah ukuran terbesar yang dapat diberikan kepada pasien. Nah, ketepatan dan kecepatan memilih ukuran kapsul tergantung dari pengalaman. Biasanya dikerjakan secara eksperimental, dan sebagai gambaran hubungan jumlah obat dengan ukuran kapsul dapat dilihat dalam tabel di bawah ini ya. Jadi dalam tabel ini bisa kita perhatikan dari nomor ukuran kapsul, kemudian berapa sih perbandingan atau jumlah obat yang bisa dimasukkan di dalam kapsul tersebut ya. Dari ukuran nomor 000 atau 000 sampai nomor 5 ya. Nah, kemudian apa sih kelebihan dari sedan kapsul ini? Yang pertama adalah bentuk menarik dan praktis ya. Kemudian yang kedua, tidak berasa sehingga tidak menutup ya, tidak berasa sehingga bisa menutup rasa dan bau dari obat yang kurang enak ya, jadi bisa menutupi rasa dan bau dari zat aktif yang kurang enak. Yang ketiga adalah mudah ditelan dan cepat hancur atau larut di dalam perut, sehingga bahan cepat segera diabsorpsi ya. Jadi ini juga akan meningkatkan dari proses absorpsi obat ya. Yang keempat adalah dokter dapat memberikan resep dengan kombinasi dari bermacam-macam bahan obat dan dengan dosis yang berbeda-beda menurut kebutuhan seorang pasien. Selanjutnya adalah kapsul dapat diisi dengan cara tidak memerlukan bahan penolong, seperti pada pembuatan pil atau tablet yang mungkin mempengaruhi absorpsi bahan obatnya ya. Jadi dalam pembuatan kapsul ini tidak perlu lagi membutuhkan bahan-bahan penolong seperti yang terdapat pada sediaan tablet ataupun pil. Kemudian apa sih kekurangannya? Yang pertama, tidak bisa untuk zat-zat mudah menguap ya, sebab pori-pori cangkang tidak dapat menahan penguapan ya, misalnya zat yang mengandung minyak atsiri ataupun alkohol. Kemudian yang kedua kekurangannya adalah tidak untuk zat-zat yang higroskopis ya, seperti sakarum album, NaCl, garam-garam iodida dan iodida ya. Yang ketiga, tidak untuk zat-zat yang bereaksi dengan cangkang kapsul ya, seperti air atau oksidator iodium ya, karena akan berakibat pada kehancuran kapsul. Selanjutnya tidak untuk balita ya, karena memang ukuran ini atau kapsul ini ya lebih disarankan kepada orang dewasa yang mudah untuk minum obat ya. Selanjutnya yang kelima adalah tidak dapat dibagi, misalnya setengah kapsul ya. Jadi dalam satu kapsul ini sudah dalam bentuk satu kesatuan ya, tidak bisa lagi dibagi menjadi 2 bagian ya. Selanjutnya, bagaimana sih cara pengisian kapsul? Yang pertama, cara pengisiannya bisa dengan menggunakan tangan ya, dimana cara paling sederhana yaitu dengan tangan tanpa bantuan alat lain. Cara ini sering dikerjakan di apotek untuk melayani resep dokter ya. Kemudian pada pengisian dengan cara ini sebaiknya digunakan sarung tangan untuk mencegah alergi yang mungkin timbul karena tidak tahan terhadap obat tersebut ya. Untuk memasukkan obat dapat dilakukan dengan cara serbuk, dimasukkan ke dalam badan kapsul dan ditutup ya, jadi sederhana. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggunakan mesin ya. Untuk menghemat tenaga dalam rangka produksi kapsul besar-besaran dan untuk menjaga keseragaman kapsul tersebut ya, perlu dipergunakan alat yang serba otomatis ya, mulai dari membuka, mengisi sampai menutup kapsul ya. Dengan cara ini dapat diproduksi kapsul dengan jumlah besar dan memerlukan tenaga sedikit serta keseragamannya yang lebih terjamin ya. Kemudian yang ketiga, dengan alat bukan mesin ya. Jadi ada dengan menggunakan alat tapi bukan mesin ya. Alat yang dimaksud adalah alat yang digunakan menggunakan tangan manusia ya. Dengan menggunakan alat ini didapatkan kapsul yang lebih seragam dan pengerjaannya dapat lebih cepat, sebab sekali cetak dapat dihasilkan berpuluh-puluh kapsul ya. Alat ini terdiri dari 2 bagian yang tetap dan bagian yang bergerak ya.
Caranya bagaimana ya? Caranya adalah kapsul dibuka dan kapsul dimasukkan ke dalam lubang dari bagian alat yang tidak bergerak. Ya, selanjutnya kapsul yang akan dimasukkan ke dalam kapsul ya, atau serbuk yang akan dimasukkan ke dalam kapsul dimasukkan atau ditaburkan pada permukaan, kemudian diratakan dengan kertas film. Ya. Selanjutnya kapsul ditutup dengan cara merapatkan atau menggerakkan bagian yang bergerak. Dengan cara demikian semua kapsul akan tertutup ya. Oke, kemudian bagaimana sih cara penutupan kapsul ya? Cara yang pertama adalah penutupan kapsul yang berisi serbuk dapat dilakukan dengan cara yang biasa ya, yaitu menutupkan bagian penutup ke dalam badan kapsul tanpa penambahan perekat ya. Kemudian penutupan cangkang kapsul dapat juga dilakukan dengan pemanasan langsung ya, menggunakan energi ultrasonik atau perekat menggunakan cairan campuran air dan alkohol ya. Kemudian yang kedua, untuk menutup kapsul yang berisi cairan perlu dilakukan cara khusus ya, seperti di atas ya, dan artinya pada nomor 1 ya. Cara paling sederhana adalah menambahkan bahan perekat agar isinya tidak keluar atau bocor ya. Caranya, oleskan sedikit campuran air dan alkohol pada tepi luar bagian badan kapsul, kemudian ditutup sambil diputar ya. Nah, yang ketiga adalah untuk melihat adanya kebocoran kapsul ya tersebut. Jadi kapsul diletakkan di atas kertas saring ya, kemudian digerakkan ke depan sehingga menggelinding beberapa kali. Apabila kapsul tersebut bocor akan meninggalkan noda pada kertas tersebut ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara membersihkan kapsul setelah ditutup tadi? Ya, salah satu tujuan dari pemberian obat berbentuk kapsul adalah untuk menutup rasa dan bau yang tidak enak dari bahan obatnya ya. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka bagian luar dari kapsul harus bebas dari sisa bahan obat yang mungkin menempel pada dinding kapsul ya. Cara membersihkannya yaitu adalah yang pertama, letakkan kapsul ya di atas sepotong kain ya, atau linen atau dari kain wol, kemudian digosok-gosokkan ya sampai bersih ya. Cukup sederhana. Ya, kemudian faktor-faktor yang merusak cangkang kapsul seperti apa sih sebenarnya ya? Yang pertama yaitu zat-zat yang mudah mencair atau higroskopis ya. Zat ini tidak hanya menghisap lembab udara tetapi juga akan menyerap air dari kapsulnya sendiri ya, hingga menjadi rapuh ya dan pecah ya. Penambahan laktosa atau amilum akan menghambat proses ini ya. Contohnya kapsul yang mengandung Ki ya, NaI atau NaNO2 ya. Kemudian mengandung campuran eutiktikum ya. Jadi mengandung campuran eutiktikum. Jadi mana zat yang dicampur akan memiliki titik lebur ya lebih rendah daripada semula, sehingga menyebabkan kapsul rusak atau lembek ya. Contohnya asetosal ditambah dengan heksamin kemudian campur tambah dengan mentol ya. Itu adalah biasa dikenal dengan campuran eutiktikum atau eutatikum ya. Eutetik biasanya ya. Hal ini dapat dihambat dengan mencampur masing-masing ya dengan bahan inert, baru keduanya dicampurkan ya. Biasanya mungkin dicampurkan dengan talc terlebih dahulu sebelum mencampurkan kedua bahan yang memungkinkan adanya campuran eutatik ya. Kemudian yang ketiga, mengandung minyak menguap ya, kreosot dan alkohol ya. Jadi ini beberapa hal yang bisa merusak cangkang kapsul ya. Dan yang terakhir adalah penyimpanan yang salah ya di tempat lembab, kemudian cangkang menjadi lunak ya, kemudian lengket dan sukar dibuka karena kapsul tersebut menghisap air dari udara yang lembab tersebut ya. Di tempat terlalu kering ya, kapsul akan kehilangan air sehingga menjadi rapuh dan mudah pecah ya. Nah, selanjutnya syarat-syarat dari kapsul yang pertama adalah memenuhi keseragaman bobot ya menurut FI ya, FI 3 ataupun FI yang terbaru. Kemudian yang kedua, memenuhi syarat waktu hancur menurut FI yang keempat ya. Selanjutnya adalah memenuhi keseragaman sediaan ya yang sudah tertera juga pada FI 5 ya. Kemudian yang keempat adalah memenuhi syarat dari uji disolusi ya. Oke, saya kira mungkin demikian ya penjelasan tentang kapsul, mulai dari definisinya sampai pembagian dan bagaimana cara kita mengisi kapsul serta menutupnya ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita akan lanjutkan dalam sesi diskusi dalam perkuliahan ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan tentang sidang kapsul pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan banyak memberikan manfaat kepada kita semua. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.